Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatid, al-asatidah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mu'min beserta para jemaah. Mudah-mudahan kita semua sehat jasmani dan rohani, kuat iman dan Islam, mulia di dunia serta mulia di akhirat. Kita doakan seluruh pengurus dan jemaah yang telah meninggal dunia. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni segala hilaf beliau semua dan menerima seluruh amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai taklim pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kalau nggak salah hari ini kita masuk tanggal 12 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Masehinya masuk tanggal 13 bulan Februari. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan khususnya di bulan Rajab ini. Yang pertama, mengkodok puasa Ramadan tahun lalu. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sampaikan ke anak cucu kita, keponakan, sahabat dan kerabat kita semua, diingatkan kembali, insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, agar supaya bisa lebih maksimal Ramadan kita. Maka Ramadan yang tahun lalu yang masih punya hutang puasa segera dikodok. Karena kalau karakteristik manusia itu nggak diingetin kadang-kadang lupa, nggak diingetin kadang-kadang. Apalagi utang kepada Allah, gampang sekali untuk dilupakan. Kalau utang ke tetangga, dia nagih kan gitu. Sampai kadang-kadang kita mau lewat depan rumahnya aja takut atau malu karena masih punya utang. Tapi kalau utang kepada Allah, udah ditagih oleh Allah pakai surat cinta. Apa? Rambut dikasih warna putih dikit, gitu. Kemudian mata dikasih rabun dikit, atau di pipi dikasih bunga dikit. Emang di pipi ada bunganya, keriput maksudnya. Ya, gigi copot satu-satu. Asam udah mulai taruh di urat. Ini kan salah satu surat cinta dari Allah agar supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Cuman kadangkala
ada yang nggak peduli, lupa. Karena bahasa lainnya, dosa nggak benjol kok katanya. Kalau film Pinocchio itu orang dosa nggak tambah mancung hidungnya. Kalau di Pinocchio kan, kalau bohong atau melakukan kesalahan nambah panjang. Oke, makanya penting untuk kita ingatkan, khususnya buat anak-anak gadis kita dan anak bujang kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berhusnudzon, insyaallah yakin, karena wirah keimanan, keislaman mudah-mudahan senantiasa ditambah oleh Allah, sehingga prinsipnya jangankan yang wajib, yang sunnah insyaallah kita kerjakan. Bahkan kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang ada dalilnya, yang jelas sunnahnya, agar supaya ibadah kita berkualitas. Itu kita. Anak-anak kita kan belum, masih butuh proses bimbingan, pembinaan, arahan terus menerus. Makanya penting untuk diingatkan kembali. Yang kedua, di bulan Rajab ini penting bagi kita untuk memperbanyak saum sunnah, puasa sunnah. Terserah mau puasa Senin Kamis silahkan, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau puasa fisabilillah. Kalau Senin Kamis kan jelas harinya, Ayyamul Bid jelas tanggalnya, 13, 14, 15. Atau puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besoknya enggak. Itu puasa Daud. Kalau kita kadang-kadang ngelihat yang penting pas lagi longgar, ya silahkan niat as-saumu fi sabilillah, puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting biar, mohon maaf, badan ini enggak kaget nanti ketika ketemu dengan bulan Ramadan. Nih, jadi penting perbanyak puasa sunnah untuk sebagai riyadhah. Perkara hutang kepada manusia, hutang yang lainnya maksudnya ya penting, sama-sama pentingnya, cuman biasanya kalau kepada manusia lebih ingat daripada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Rajab dan Sa'ban tahun ini Allah berikan kepada kita barokah, barokah ilmu, barokah iman, barokah sehat, barokah yang lainnya, bimakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, sehingga insyaallah kita semakin siap untuk menghadapi bulan Ramadan, dan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, sehingga kualitas kita semakin meningkat, ilmu dan amal soleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini saya bawa kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang insyaallah akan membahas salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk dalam kelompok hadisun sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ada dua hadis insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Ada sebuah pertanyaan, kenapa hadis ini kita bahas? Yang pertama, tahqiq wa tajdidul iman. Tujuan kita memperkokoh dan memperbaharui kualitas iman. Mohon maaf bapak-bapak, karena Rasulullah memang berpesan iman itu harus dijaddidu, terus diperbarui. Apa tujuannya? Biar semakin baik. Kalau kita punya
Batu cincin aja dikit-dikit digosok, dikit-dikit digosok, ya kan? Biar kenapa? Biar kelihatan ganteng, mengkilap, ya kan? Punya mobil, apalagi mobilnya baru, dikit-dikit udah dicuci di salon, dicuci di salon. Kadang-kadang nggak ada ombak, nggak ada angin, kita lap-lap dikit. Kalau di rumah, ya beda kalau mobilnya diparkir di pinggir jalan. Jaddidu imanakum, perbaiki, perbaharui terus iman itu. Makanya mohon maaf, Islam ini agama yang sangat aktif dan dinamis. Orang Islam itu Pak, subhanallah, aktifnya luar biasa, dinamis. Makanya orang-orang yang mempunyai iman dan amal soleh dibilang imannya itu menjadi generator, penggerak yang sangat istimewa. Ya, kalau di listrik itu kan ada penggeraknya kan, ada PLTU, ada apa. Di tempat calon ibu kota negara itu sudah ada penggeraknya. Nggak tahu dari mana katanya, saya nggak mau bahas itu, cuman ngingetin aja dikit. Ya penggerak memang harus ada. Makanya iman ini adalah penggerak. Kalau bukan karena iman, jam segini enak ngorok Pak, ya kan? Enak tidur pakai selimut, apalagi ruangan AC pakai selimut, bantal empuk. Di sampingnya ada suami yang ganteng kata ibu-ibu, ada istri yang cantik dan soleha. Enak tidur jam segini. Tapi karena panggilan iman, apalagi adzan pertama memanggil dengan panggilan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagian malam bangun kita untuk melakukan salat tahajud, walaupun 2 rakaat salat tahajud. Subhanallah. Makanya dibilang Islam ini agama yang aktif dan dinamis, bukan statis, bukan pasif, enggak. Islam enggak ngajarin kita berpangku tangan. Makanya dalam ayat yang lain, ya kan, jangan kau taruh tanganmu di pundakmu, di lehermu untuk berpangku tangan. Jangan, bergerak. Sampai ada cerita dibilang, seandainya kita tahu besok itu kiamat, besok ini udah kiamat, diumumin oleh malaikat. Seandainya woro besok hari Senin pagi jam 7 kiamat kubro, di tangan masih ada biji korma yang siap untuk ditanam, apa yang harus kita lakukan? Tanam. Kan kita udah tahu besok kiamat. Urusan kiamat atau enggak kiamat terserah Allah, yang penting kita berbuat. Mohon maaf, kita hari ini banyak memanfaatkan hasil alam, bikin rumah kusennya dari pohon jati, bikin kursi dari pohon jati, pagi-pagi makan kelapa, ya kan? Ibu-ibu ke pasar beli kelapa diparut untuk bikin santan. Pertanyaannya, pernah nggak nanam kelapa? Nggak pernah. Pernah nggak nanam pohon jati? Nggak pernah. Siapa yang nanam itu? Kakek dan nenek kita dulu, sesepuh dulu. Pertanyaan lagi, mereka menikmati pohon jati itu nggak? Ada yang menikmati, ada yang enggak. Mereka menikmati buah kelapa, ada yang menikmati, banyak juga yang enggak. Prinsip beliau apa? Yang penting nanam, yang penting berbuat. Urusan hasil, urusan Allah. Inilah yang disebut dengan agama Islam yang aktif dan dinamis. Luar biasa. Makanya kajian kita 2 hadis ini, yang pertama tujuannya adalah litahqiq wa tajdid, memperkokoh dan memperbaharui kualitas keimanan biar lebih baik. Yang kedua sebagai jawab minal masail, jawaban dari permasalahan umat yang ada. Hari ini mohon maaf, jangankan orang Islam, jangankan orang di luar Islam, ada sebagian Islam yang identitas keislamannya sudah mulai luntur dari pikiran, hati dan perasaannya. Mungkin faktornya dari dalam karena jarang mengkaji Islam, yang di luar banyaknya kesibukan duniawi yang kadang-kadang sampai melalaikan aktivitas kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, menjadi jawaban bagi orang yang nuduh terhadap Islam bahwa Islam itu agama yang radikal lah, ekstrim lah, sampai dinyatakan ada 180 masjid yang terpapar radikal apa-apa gitu, ya kan? Walaupun kemudian dibantah oleh beberapa aktivis dakwah yang kemudian akhirnya minta maaf bahwa data gambaran aja ada, ya kan? Kalau waktu nulis skripsi itu kan ditanya apa hipotesisnya, kesimpulan sementara apa? Kesimpulan sementara bahwa Islam agama radikal, kan itu akhirnya. Walaupun kemudian dibantah, karena kesimpulan itu tidak jauh dari hasil yang nanti akan dia peroleh, karena tidak gampang bikin hipotesa, dia sudah pasti menganalisa sebelumnya. Maka insya Allah pagi ini kita bahas dua hadis ini agar supaya kita menjadi hamba Allah yang berkualitas, semangat dan selamat. Insya Allah kita termasuk hamba yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita dulu waktu kecil di masjid sebelum ngaji, guru-guru kita ngajarin sebuah doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan wa bil muslimina wal muslimat ihwana. Dulu kita ngikut aja apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz itu, belum ngerti dalilnya. Tapi setelah dikaji, ternyata itu bersumber dari hadis Nabi. Anak-anak TPA sampai hari ini kita sering mendengar di SDIT sebelum memulai pembelajaran di pagi hari baca itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Dan Quran itu menjadi imam atau pedoman kami. Wabil ka'bati kiblatan, Ka'bah itu kiblat. Wabil muslimina wal muslimat ihwana, orang Islam laki-laki dan perempuan adalah saudara. Oke. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Nasha'ihud Diniyah ini pernah menyampaikan, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat, siapa yang berkata di pagi hari dan di sore hari 3 kali, apa itu? Raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah nabi, pembawa kabar berita, penjelasan, pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat. Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka kita berhak untuk mendapatkan ridho atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Ucapannya pendek tapi maknanya berat dan dalam. Oh, subhanallah. Pahalanya besar. Kenapa? Pahala yang paling besar adalah ridho Allah. Kalau bukan karena ridho Allah, gak ada gunanya di dunia ini, gak ada gunanya kehidupan ini kalau bukan karena ridho Allah. Sama dengan kita dengan orang tua. Kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua, celaka hidup ini, orang tua. Makanya sampai Rasulullah menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun gelar yang kita miliki, harta kekayaan apapun kita miliki, kalau orang tua nggak ridho, jangan harap
untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya penting untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ridho terhadap orang tua. Oke. Apa maknanya? Raditu billahi rabba. Aku ridho dan aku rela Allah menjadi Rabb. Rabbun artinya pencipta, pemilik, pengatur. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang mengatur, menciptakan alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, alam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan ini? Rabbuna wa rabbukum, Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta ini. Matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, terus sesuai dengan siklusnya. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau dan musim hujan, ada angin dan udara dan lain sebagainya. Tidak ada karena sendirinya, tapi karena ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan kehidupan manusia. Ada yang lahir, ada yang meninggal, terus silih berganti. Bahkan mohon maaf, di antara yang lahir satu pun tidak ada yang sama wajahnya. Walaupun anak kembar sekalipun enggak sama itu wajah, pasti ada perbedaan satu sama lain. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, ketika kita tidur, ada organ tubuh, anggota tubuh kita yang senantiasa diberikan tugas oleh Allah untuk senantiasa bekerja. Jantung kita selalu bekerja walaupun kita sedang tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada jantung untuk senantiasa berdenyut, mumpa, biar pembuluh darah tidak beku. Coba suatu hari Allah mirih, nauzubillah min dzalik, nauzubillah, mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Jantung, diam dulu kamu 2 jam aja. Besoknya nggak bisa mandi, tapi dimandiin. Kata dokter, jantungnya sudah nggak ada, Pak. Makanya dalam surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah lupa dan enggak pernah tidur. Allah senantiasa mengawasi semua hambanya. Ya kalau Allah tidur, hancur semuanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi. Termasuk kita manusia ini adalah makhluk bumi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf Pak, pada hakikatnya kita tidak punya hak milik. Hak milik itu hanya milik Allah. Kita hanya menggunakan hak guna pakai. Coba apa yang menjadi hak milik kita mutlak sempurna? Nggak ada. Bapak beli mobil, STNK-nya atas nama Bapak, BPKB-nya atas nama Bapak. Betul, iya betul, atas nama. Tapi itu cuman hak guna pakai. Hak guna pakai. Termasuk anggota badan yang kita cintai ini bukan milik kita. Kita cuman hak guna pakai. Makanya mohon maaf, dalam konsep Islam diajarkan menyakiti anggota badan, motong jari atau melukai, bahkan merubah bentuk alis, itu termasuk perbuatan
maksiat. Alis saja kita rubah bentuknya haram, apalagi kelamin. Apalagi kelamin. Bentuk tubuh ini kita rubah nggak boleh. Kenapa? Bukan milik kita kok. Badan ini bukan punya saya nih, enggak. Makanya kalau Allah berkehendak untuk ngambil, diambil oleh Allah. Sangat mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak untuk menginginkan sesuatu, Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Subhanallah. Wajah yang tampan atau yang cantik ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Makanya sunnah ketika kita bercermin, berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, kama hassan taholki, sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk tubuhku, wajahku jadi tampan, cantik dan ganteng. Kan? Kama hasan taholki, engkau sempurnakan ciptaannya untukku, fahassin huluki, maka perbaikilah akhlakku. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluko. Sebaik-baik manusia atau orang-orang yang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan wajah, bukan bentuk tubuh, bukan, tapi akhlak. Subhanallah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah menyatakan, oleh Rasulullah menyatakan, raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela diatur oleh Allah. Aku rela, aku ridho Allah menjadi Rabbul alamin, karena Allah lah pemilik alam semesta, penguasa kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah keyakinan ini kita tanamkan dalam hati sekuat-kuat tenaga, sekuat mungkin, dan kita sadari betul, ya kan, zahir dan batin, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang rela untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Maka kita menyembah Allah itu jangan karena terpaksa, dan juga jangan karena iming-iming hadiah. Kalau anak kecil yang belum balik mungkin, ya kan, nak, ayo puasa di bulan Ramadan, nanti kalau kamu full puasanya mama kasih hadiah, kan gitu. Itu anak kecil ya. Kenapa anak kecil harus diiming-imingin? Karena dia belum mempunyai keyakinan yang kuat, belum mempunyai keilmuan yang kuat. Nah, ayo sholat 5 waktu yang baik, yang sempurna. Kalau di masjid jangan lari-lari. Nanti kalau kamu baik, nanti bapak kasih hadiah. Saya kasih ini, kasih itu. Itu anak kecil. Tapi bagi orang seperti kita, subhanallah, ridha Allah menjadi hak yang sangat prioritas, yang paling diutamakan. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nih, raditu billahi rabba. Yang kedua, wabil islami dina. Wabil islami dina, dan Islam menjadi dina. Apa yang disebut dengan din? Dalam kamus bahasa Indonesia, din itu diartikan sebagai agama. Dalam bahasa Sanskerta dibilang maknanya tidak. Gama kacau, agama tidak kacau. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Tapi menurut istilah apa yang disebut dengan agama? Agama adalah aturan hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita rela hidup diatur oleh Islam itu sendiri. Makanya dalam banyak kitab tauhid dinyatakan yang disebut dengan din adalah nizamul hayat, aturan hidup. Maknanya kita hidup ini diatur oleh Islam
Sejak kapan? Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cek. Ketika kita bangun tidur, ada doa yang kita baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, terima kasih bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami tertidur. Karena tertidur itu hampir sama dengan orang yang mati. Bedanya, maaf Bapak dan Ibu, bedanya orang tidur dengan orang mati, bedanya ketika bangun. Kalau kita tidur, bangun baru sadar kita, oh iya tadi saya tidur. Tapi kalau orang meninggal dunia, dia tidur terus nggak bangun-bangun. Nah itu bedanya. Baru kalau dia tidur nggak bangun-bangun, baru dia pindah ke alam yang disebut dengan alam barzah. Ketika di alam barzah itu baru dia ngomong, dulu dunia itu nyata, akhirat cerita. Ustadz dulu cerita, katanya ada kuburan, ada alam barzah, ada siksa kubur, ada malaikat mungkar dan nakir. Itu dulu, kan gitu. Waktu kita masih di dunia. Setelah kita meninggal dunia, berubah. Yang dulu dunia itu nyata, berubah menjadi cerita. Alam barzah dulu yang diceritakan, sekarang menjadinya nyata. Makanya kehidupan tinggal bolak-balik saja, mana yang akan menjadi cerita dan mana yang akan menjadi kenyataan. Makanya dibilang kita ini hanya akan meninggalkan cerita-cerita bagi orang yang sesudah kita. Apa coba? Semua orang hanya meninggalkan cerita. Kalau kata orang tua dulu, gajah mati meninggalkan gading, macan atau harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggal dunia akan meninggalkan cerita. Makanya di dalam Al-Quran ada kisah-kisah Al-Qasas. Ada Quran, ada yang ayat surat yang bernama Al-Qasas, cerita-cerita. Di dalam Al-Quran juga bercerita tentang para nabi. Setiap para nabi punya penentang dakwah. Nabi Ibrahim ada penentang dakwah yang bernama Raja Namrud. Nabi Musa ada penentang dakwah yang bernama Fir'aun. Rasulullah SAW ada penentang dakwah yang hidup pada masanya yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal. Kan cerita itu. Sampai ada surat namanya Al-Lahab yang berisi Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Yang dimiliki oleh Abu Lahab untuk menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada cerita. Begitu juga dengan kita yang hidup hari ini, cerita. Makanya dibilang wabil islami dina, dan Islam menjadi aturan hidup bagi kita. Selama kita hidup harus rela diatur dalam Islam. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah mulai baligh itu usia di atas 10 tahun atau 9 tahun. Terus yang kedua tandanya laki-laki mimpi junub, yang perempuan haid. Bagi bapak-bapak juga penting mengetahui tentang haid, karena suatu saat kalau punya anak atau cucu atau cicip yang perempuan, dia kadang-kadang malu mau curhat ke maknya atau ke bibinya. Kadang-kadang curhat ke kita, Pak saya begini begitu. Kalau kita tahu baru kita bisa memberikan penjelasan. Oh itu namanya darah haid, bahwa tanda secara psikologi sudah mencapai tingkat puberitas. Sehingga perempuan yang sudah haid atau laki-laki yang sudah menstruasi, dia sudah dibilang dewasa, karena sudah puberitasnya, alat reproduksinya sudah normal, sudah berfungsi secara baik, alat reproduksi. Makanya kalau punya anak gadis sudah umur 15 tahun, menurut mazhab Syafi'i ini sudah 15 tahun tapi belum haid,
maka dia tetap dinyatakan baligh karena usia sudah 15 tahun. Penting untuk dikonsultasikan ke dokter kandungan atau ke bidan, agar supaya kalau memang ada masalah biar diterapi, biar diobatin sejak dini. Kalau memang ternyata normal, cuman siklusnya saja yang jarang, ya nggak masalah. Haid, baligh. Kemudian akil, berakal sehat. Orang yang sudah baligh secara biologis, secara usia, akalnya normal, maka dia disebut dengan mukallaf. Orang yang telah mendapatkan atau sampai pada hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Saya ulangin. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 24 jam bagi kita yang sudah dewasa, sudah mukallaf, tidak ada yang terbebas dari aspek salah satu hukum yang 5 ini. Semuanya. Yang pertama, contoh, apa yang wajib? Thalabul ilmi. Kita hari ini duduk di masjid ini, salah satu cara untuk menggugurkan kewajiban kita. Apa kewajiban? Belajar. Sejak kapan belajar itu wajib? Sejak dari buayan ibu sampai wafat, sampai meninggal. Aduh Pak, mau kemana? Mau ke Masjid Al-Mu'min. Ngapain jauh-jauh ke Al-Mu'min? Di sebelah ada musola. Di Al-Mu'min ada taklim hari ini, Ahad subuh. Alah Pak, ngapain taklim? Udah tua. Seumpama ada orang ngomong begitu. Udah tua, mau jadi ustadz banyak. Mau jadi kiai banyak. Mau jadi habib, bapak nggak punya nasab habib. Bapak kemudian jawab, istriku yang solehah. Menuntut ilmu itu wajib sampai mati. Maka jangan pisahkan aku dengan ilmu, sehingga aku tercatat sebagai talibul ilmi, orang yang senantiasa menuntut ilmu hatta mamat, sampai nyawa berpisah dengan badan. Subhanallah. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban, bukan karena pengen jadi profesor, doktor atau macam-macam, bukan, tapi karena kewajiban. Belajar itu kewajiban. Ya kalau ada waktu silahkan masuk ke bangku-bangku kuliah, ke lembaga-lembaga kursus. Kalau ada waktu. Nggak ada waktu, tercatat kita di absen pengurus masjid bahwa kita sebagai jamaah taklim, sebagai jamaah halaqah. Sehingga nanti kalau ditanya oleh Allah, kau melaksanakan kewajiban thalabul ilmi? Ya Allah. Kapan? Setiap Ahad subuh saya taklim di Masjid Al-Mu'min. Subhanallah. Ada jawaban. Jadi jelas argumentasinya. Karena penuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, wajib hukum. Khususnya belajar tentang ilmu diniyah, ilmu agama. Mungkin bagi bapak-bapak tentang ilmu keduniawian udah nggak usah diajarin, sudah profesional semua. Sudah ada yang jadi direktur, jadi arsitek, jadi pengusaha, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bisnis. Ilmu ketatanegaraan dan keduniaan insya Allah sudah matang. Tapi ilmu din penting untuk terus ditingkatkan, digali, biar hati semakin tenang, pikiran semakin tenang, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban. Yang kedua, apalagi kewajiban? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kata yang sudah sepuh, saat saya udah yatim piatu. Maksud yatim piatu bagaimana? Bapak saya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Ibu saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Hari ini saya sudah yatim piatu, nggak punya orang tua. Mau berbakti bagaimana lagi kepada orang tua? Katanya, kan orang tua udah meninggal. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang tua meninggal masih hidup, kita wajib berbakti kepada beliau. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua harus senantiasa berbuat baik atau berbakti, bahasa kitanya. Berbuat yang terbaik, menyenangkan hati beliau. Nih, orang tua kalau sudah meninggal dunia bagaimana?
Orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Doakan beliau minimal dengan ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal. Lebih dari itu lebih baik. Kita bersedekah atas nama orang tua, monggo, sebagai anaknya, anak yang soleh. Oh, bapak lagi ada rizki, ya kan, proyek tendernya jebol, bonusnya besar, wakafkan hartanya atas nama bapak dan ibu yang telah meninggal dunia, yang insya Allah akan menjadi jariah bagi beliau. Karena perbuatan anak yang soleh nyambung kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah ia usahakan. Maka anak yang soleh itu adalah salah satu bentuk harta termewah, istimewa bagi orang tua, khususnya yang telah meninggal dunia. Subhanallah. Jadi bentuk baktinya seperti itu. Wajib berbuat baik pada orang tua, wajib. Saya Ustaz, sejak Covid lama nggak pulang kampung, nggak ziarah kubur ke orang tua saya. Apakah saya termasuk anak yang durhaka? Enggak. Kalau kita tidak pulang kampung karena ada uzur, tidak ziarah kubur karena ada uzur, tapi kita tetap berbuat baik, berdoa, bersedekah, dan melakukan amal-amal yang soleh, maka insya Allah orang tua kita akan senantiasa bahagia. Tapi yang sedih, na'udzubillahi min dzalik, udah punya anak enggak ibadah, maksiat terus. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita menjadi anak-anak yang soleh bagi bapak dan ibu kita. Nih, al-ahkam, wajib, sunnah, mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Makruh dan haram. Jelas, oh ini haram, maaf, saya gak makan barang yang haram. Itu kan jelas itu. Mohon maaf, ini buat kamu mungkin halal, buat kamu boleh, karena kamu bukan orang Islam. Tapi bagi saya ini haram. Nih, contoh. Hari ini lagi digodok perkawinan beda agama, mau dilegalkan. Mau dilegalkan kek, mau dapat hadiah kek perkawinan beda agama, kita akan berkata, maaf, agama yang saya yakini melarang nikah beda agama. Oh, jelas. Walaupun boleh, ya terserah lah, tapi saya enggak. Kenapa? Itu dilarang dalam agama. Hari ini mohon maaf Pak, minuman-minuman keras itu dipajang di etalase. Gak usah saya sebut nama tokonya. Ngumpul sampingnya ada kondom, minuman keras, macam-macam. Tapi bagi orang yang beriman, jangankan cuman dipajang, dikasih pun kepada kita, kita bilang, maaf, saya nggak minum minuman keras, saya nggak minum bir, saya nggak minum. Kenapa? Agama saya melarang saya. Oh, prinsip itu menjadi sebuah keniscayaan. Maaf, ini kan bulan Februari ya, bulan Februari. Hari ini tanggal 13, besok tanggal 14. Nah, anak muda yang nggak ngerti kadang-kadang ikut-ikutan ngerayain Valentine, katanya Valentine, hari kasih sayang. Adakah dalam Islam hari kasih sayang itu? Ada. Kapan? Setiap saat dan setiap waktu. Setiap bapak wajib menyayangi istri dan anak-anaknya. Setiap istri wajib menyayangi suami dan anak-anaknya. Setiap anak wajib menyayangi bapak dan ibunya dan saudara-saudaranya. Setiap sahabat wajib saling menyayangi antara sahabat dengan sahabat yang lainnya. Bukti sayangnya apa? Saling mendoakan, saling nasihat menasehati, saling bantu membantu. Kalau cuman urusan ngasih coklat yang harganya 15.000, nggak usah nunggu setahun sekali Pak, pelit amat. Bapak kalau cuma beli coklat tinggal pergi ke toko, 15.000 udah dapat sebalok. Tapi jangan ngebayangin sebalok kayak batu bata, bukan segitu-gitu aja kan.
Kalau cuma coklat, ngapain nunggu Valentine? Ngapain nunggu hari kasih sayang katanya? Kalau cuma mau ngasih coklat tiap hari. Seorang ibu tiap hari ngasih kasih sayangnya pada anaknya. Buktinya apa? Dikasih makan, kasih minum, didoakan, dipuji-puji, berangkat disiapin baju dan sepatunya. Setiap bapak dengan keringatnya berkasih sayang kepada anaknya. Dia nyari rizki yang halal biar anak-anaknya makan dan minum barang-barang yang halal, tidak makan yang haram. Bentuk kasih sayang orang tua luar biasa. Oh, ini kan buat cinta kasih. Kalau cinta bukan ngasih coklat. Ngasih apa? Ngasih mas kawin. Ya kan? Kalau cinta, bilang ke anak kita, "Mas, kamu cinta sama cewek itu?" "Iya, Pak." "Ayo, Bapak antarkan." Kita lamar itu anak. Kita tanya, diizinin gak oleh orang tuanya? Diizinin, kita bawa ke penghulu. Kita nikahkan dengan baik-baik, kita hormati, kita hargai. Anak saya kan masih kuliah, Ustadz. Emang ada larangan kalau anak masih kuliah nikah? Nggak ada larangan, nikah menikah aja. Kuliah ya jalan aja terus, nggak ada masalah. Di Bekasi, tapi saya usah ngomong ini dan direkam, nggak usah saya ngomong nama sekolahnya. Di Bekasi ada salah satu sekolah semia, sejajar semia dan SMA. Itu kepala sekolahnya ngomong, "Wahai siswa-siswiku, peraturan sekolah ini dilarang pacaran, apalagi sampai berbuat mesum dan berbuat zina. Solusinya, karena sekolah pasti tahu bahwa laki-laki pasti senang dengan perempuan, itu normal. Yang nggak normal itu laki-laki senang dengan laki-laki. Nah, itu nggak normal. Perempuan senang dengan laki-laki itu wajar. Yang nggak wajar itu perempuan senang sama perempuan. Nah, nggak wajar. Jadi sunnatullah, kodrat Allah, laki-laki naksir perempuan, perempuan naksir laki-laki. Jika ada di antara kalian yang ditaksir, disenang, baik teman sama-sama sekolah di sini atau orang lain, ngadep ke bapak, nanti kita proses nikah." Nah, terus sekolahnya gimana? Ya perkara sekolah ya sekolah aja, nggak ada larangan. Sekolah lanjut sekolah. Perkara urusan ujian ini gampang, lanjut laksanakan. Yang penting nggak boleh maksiat, nggak boleh pacaran, nggak boleh dua-duaan. Apalagi bangga nyanyi, "Aku hamil duluan, sudah 3 bulan gara-gara pacaran gelap-gelapan." Kan nauzubillahi min dzalik. Ternyata ada di antara siswa itu yang nikah beneran. Ceritanya begitu. Suatu hari kelas 3 SMA, kan ada ujian praktek, Pak, mau kelulusan itu. Ujian praktek olahraga, loncat jauh. Yang hamil mau ikut loncat jauh. Akhirnya kata guru olahraga, "Duduk kamu, duduk. Kamu gak usah ikut olahraga. Kamu loncat jauh, brojol itu bayi. Udah hamil 5 bulan mau ikut loncat jauh. Udah urusan nilai bapak atur. Yang penting kamu sehat dan selamat." Subhanallah. Ini ada yang begitu. Ya, apalagi usia kuliah, nikah. Perkara masih sanggup untuk, maaf, tidak mau maksiat, ya kan, belum kepikir untuk itu, ya monggo lanjut. Wah, saya mau segera nih biar punya tanggung jawab, monggo silahkan. Itu artinya ada tanggung jawab. Makanya ada hukum dalam Islam itu yang tidak boleh dilanggar. Ini yang disebut dengan wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Nabi dan Rasul Allah. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang insya Allah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah, tunduk dan patuh terhadap ajaran Nabi Muhammad, yang insya Allah di dunia kita taat kepada Allah dan Rasul, di akhirat kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga insya Allah kita menjadi penghuni surga, berkumpul dengan para nabi, siddiqin, syuhada'i, wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya simpulkan hadis ini kalau kita baca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, insya Allah kita patut dan layak
untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dalam hadis yang lain ada tambahannya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga insyaallah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf waktu agak siang. Kita akhiri taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.